Waktu Nabi Adam salah itu Pak Bu, satu kali kesalahannya, tapi beliau nangis sampai 300 tahun. Satu kali salah nangis 300 tahun. Kalau kita 300 kali salah nangisnya, itu pun bukan karena salah, karena banyak hutang nangisnya. Sekali lagi saya ucapkan salam dengan harapan doa. Bagi yang menjawab saya doakan mudah-mudahan diberikan oleh Allah rizki yang banyak, rizki yang barokah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam saya yang ketiga saya perkhususkan untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hadir bersama kita dari kalangan malaikat, jin, hantu, makhluk halus yang ada di sekitar kita. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu jangan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya di depan jinnya ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempat hadir pada malam ini. Al-Habib Abdullah As-Segaf, Al-Habib Nagib Al-Madihij, dan para habaib lainnya yang saya lupa namanya. Tapi mudah-mudahan kita doakan para habaib diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiat, diberikan rizki yang banyak, yang barokah. Amin ya rabbal. Dan juga yang sama kita hormati guru kita bersama, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Mustafa, yaitu Kiai Haji Heri Khairuddin. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiat, diberkahi majelis taklimnya, diberkahi jamaahnya, diberkahi santri-santrinya, dijadikan murid-muridnya para ulama. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya muliakan kaum bapak, kaum ibu, khususnya ibu-ibu di sebelah kiri. Saya lihat dari panggung nampak cerah, putih bersinar. Masya Allah, saya kira ibu-ibu yang putih, rupanya lampunya kuat. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan yang ada hutang cepat lunas,
dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak dari aminnya banyak punya hutang ini. Banyak yang punya hutang ada, Bu? Ada atau banyak? Ngapain hutang dibanyak-banyakin? Banyak itu ibadah, lain hutang. Tapi jangan takut. Kata guru saya, orang yang banyak hutang panjang umur. Tapi panjang umur sengsara dia. Betul atau tidak? Jadi jangan takut. Pengen panjang umur gak? Banyakin hutang. Insya Allah banyak hutang panjang Beb, kenapa panjang umur? Malaikat kasihan mau nyambut nyawanya. Oh, ini orang masih banyak hutang, mau mati nanti aja lah. Kayaknya mereka panjang hutang. Mudah-mudahan berkah maulid dan semua hutang dibayar oleh Allah, dilunaskan oleh Allah, yang susah dimudahkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, diberikan kesabaran dan ketabahan, dijadikan penyakitnya pengampunan dosa dan naik derajat. Yang belum punya jodoh diberikan jodoh, yang udah punya jodoh ditambahkan jodoh, yang belum punya jodoh diberikan jodoh oleh Allah, amin. Yang masih bujang cepat-cepat kawin, amin. Yang ceramah duluan kawinnya, amin. Ya Rabbal. Ibu-ibu setuju gak? Setuju gak? Enggak apa-apa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja dibawakan bercanda dulu, kenapa? Karena saya lihat udah pada makan semuanya. Yang mana kalau udah makan tinggal apa? Tinggal tausiah, lain tidur. Makan itu namanya makanan jasmani. Sekarang makanan rohani. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, bapak-bapak yang pengen ngerokok sambil santai nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak ngerokok, tapi jauh-jauh di jalan raya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam dan iman, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat dan afiah, nikmat dijadikan kita sekalian umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang sebaik umat. Ij'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebaik-baik umat Nabi Muhammad, umat yang membanggakan hati Nabi Muhammad, umat yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam ini kita bersenang, kita gembira, kita bahagia karena kita senang bahagia dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang muslim, orang yang beriman, pasti mereka senang dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anugerah besar dari Allah, pemberian Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sendiri memerintahkan kita untuk senang dengan pemberian Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan pemberian Allah dan dengan rahmat Allah, maka mereka umatmu harus senang bahagia tatkala mendapatkan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, ahli tafsir, ulama yang dikatakan oleh malaikat Jibril
Malaikat Jibril pun mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Abbas habru hadhil ummah, pemimpin ulama umat ini, orang yang paling alim, orang yang paling hafal Quran, yang paling tahu tafsir Al-Quran adalah Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau orang yang paling hafal tafsir dari Al-Baqarah sampai An-Nas, dari ayat pertama sampai ayat 6666 ayat beliau hafal semua tafsirnya, yaitu sahabat Nabi Muhammad Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ayat ini maksudnya apa? Senang dengan pemberian Allah, senang dengan rahmat Allah. Apa maksud ayat ini? Beliau mengatakan, pemberian Allah adalah ilmu agama, dan rahmat Allah adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita senang, ini perintah Allah, ini anjuran Allah. Allah yang menyuruh kita senang atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya tanya ibu-ibu malam ini, senang atau tidak? Jawab yang kompak, senang atau tidak? Senang atau tidak? Kenapa ibu senang? Kenapa senang? Karena kita senang dengan maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau orang Islam, orang yang beriman senang sama Nabi, itu hal yang wajar, hal yang biasa. Kalau semua alam saja waktu dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya senang. Langit Allah senang, buminya Allah senang, malaikat Allah senang, jin Allah senang, dan bahkan diriwayatkan, kita sering baca dalam kitab Maulid Al-Habsyi, binatang-binatang pun senang. Itu Bu, Pak, waktu Nabi lahir, binatang satu sama lain mereka cakap, mereka berbicara, mereka mengadakan rapat internasional. Bu, tikus-tikus berdasi, enggak berdasi, tikus-tikus rapat satu dengan yang lainnya. Apa yang mereka rapatkan? Mereka bicara dengan bahasa yang sangat jelas, yang sangat fasih. Dikatakan dalam Maulid Al-Habsyi, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi faslihil ibara mu'linatan bi kamalil bisyara. Semua binatang-binatang waktu lahir Nabi Muhammad satu sama lain mengatakan dengan bahasa yang jelas, bahasa yang fasih. Mereka mengatakan mu'linatan bi kamalil bisyara, mengumumkan bahasa senang dan bahagia, bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi besar Muhammad. Binatang aja senang, Bu. Binatang senang dengan lahir Nabi Muhammad. Bahkan saking barokah lahir Nabi Muhammad, setiap perempuan-perempuan yang mengandung pada waktu tahun Nabi dilahirkan, setiap perempuan yang mengandung, ibu-ibu, bukan bapak-bapak yang mengandung, ibu-ibu. Sekarang bukan ada bapak-bapak yang mengandung, ada nggak sekarang? Ada kaum LGBT, itu satu sama lain bapaknya bisa mengandung, ada nggak? Tahu nggak? Ada nggak? Ada itu. Satu sama lain, laki sama laki, perempuan sama perempuan, namanya LGBT. Nah, dulu perempuan-perempuan yang hamil, yang mengandung pada tahun Nabi dilahirkan, ribuan perempuan yang mengandung, tidak ada satupun dalam rahimnya janin perempuan. Semuanya Allah berikan laki-laki. Kenapa? Memuliakan lahirnya Nabi Muhammad. Disebutkan juga dalam Maulid Al-Habsyi, wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam sallallahu alaihi. Itu disebutkan oleh Al-Habib Ali, tidak ada orang yang hamil pada tahun yang dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa atat fi hamliha bi ghulam, kecuali bayi yang dilahirkannya bayi laki-laki. Karena mayoritas ibu-ibu lebih senang bayi laki-laki, Allah berikan bayi laki-laki. Kenapa? Min barakati wa sa'adati hadzal imam, keberkahan atas
membahas lahirnya ini pemimpin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita umat Islam senang dengan lahir Nabi itu wajar, yang nggak senang itu kurang ajar. Betul bu? Betul? Betul? Yang senang dengan lahir Nabi wajar, yang nggak senang itu namanya kurang ajar. Loh, binatang saja senang, langit saja senang, batu saja senang, pohon pun senang, jin senang, malaikat senang, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala senang, gembira atas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan salah Pak, Bu, ada satu makhluk yang enggak senang. Bu, udah makan belum? Kenapa makan lagi itu banyak? Belum beres ya Bu? Pak, ada satu makhluk Pak nggak senang waktu Nabi lahir. Tahu nggak? Tahu nggak? Ibu-ibu kayaknya udah tahu belum? Siapa Bu makhluk itu namanya? Waktu Nabi lahir cuma satu yang nggak senang, namanya iblis, temannya setan, sepupuannya hantu. Itu cuma yang nggak senang. Yang lain senang. Tapi satu-satunya makhluk yang nggak senang waktu lahir Nabi dengan Maulid Nabi namanya iblis, temannya sepupuannya keponakannya maklam. Itu saja yang nggak senang. Makanya itu kalau ada orang yang nggak senang dengan lahir Nabi berarti wah jangan iblis, terlalu kasar, hantu. Kalau ada orang nggak senang dengan maulid berarti anak kecil nggak senang maulid berarti anak kecil, anak mau jadi hantu itu. Berarti ibu yang nggak senang dengan maulid ibu. Bapak nggak senang maulid berarti bapak. RT nggak senang maulid RT. Wah bukan saya yang bilang itu. Kalau ada Ustadz gak senang maulid berarti Ustadz. Bukan saya juga itu. Jadi gak ada yang gak senang dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Semuanya senang, semuanya bahagia. Kenapa? Karena pemberian Allah yang paling besar adalah lahir Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini alam semesta, kalau gak ada Nabi Muhammad gak Allah ciptakan. Gak Allah ciptakan dunia, akhirat, langit dan bumi, surga dan neraka. Bahkan kita pun gak diciptakan kalau bukan karena satu tujuan, adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya Allah ciptakan manusia itu tujuannya satu. Tujuan Allah ciptakan manusia cuma satu. Dari Nabi Adam sampai sekarang Allah ciptakan manusia tujuannya cuma satu. Allah ingin menciptakan orang yang namanya Muhammad bin Abdullah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang ingin diciptakan oleh Allah, sebagaimana disebut dalam kitab Maulid Ad-Diba, al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Semua alam semesta cuma isyarat. Maksud tujuan Allah adalah engkau wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti adik-adik Nabi Muhammad itu hebat tidak? Hebat tidak? Bu, berarti Nabi Muhammad itu hebat tidak? Bangga nggak jadi umat Nabi Muhammad? Bangga tidak? Alhamdulillah. Tadi sebagaimana Ustadz barusan tausiah, saya dengar sedikit karena beliau bahasanya bahasa internasional, bahasa Sundawiyah. Jadi saya paham sedikit Pak. Karena saya Bu bahasa Sunda agak kaku, belum bisa. Paling bisanya orang-orang sadayana. Palak pusing inti buka celana, itu aja. Itu aja udah. Yang saya paham sedikit, beliau menceritakan tentang Nabi Adam, betul nggak? Nabi Adam waktu berbuat salah, sebetulnya itu bukan salah, itu udah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala ingin menciptakan manusia di alam dunia. Kalau Nabi Adam nggak salah, kita nggak bisa lahir di alam dunia. Dan Nabi Adam alaihissalam kita sebutlah salah. Waktu Nabi Adam salah itu Pak Bu, satu kali kesalahannya, tapi beliau nangis sampai 300 tahun. Satu kali salah nangis 300 tahun. Kalau kita 300 kali salah nangisnya
Itu pun bukan karena salah, karena banyak hutang nangisnya. Nabi Adam, ayah kita sekalian, berbuat salah satu kali, berbuat dosa satu kali, tapi nangis kepada Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun. Bahkan riwayatnya disebutkan halaman rumah beliau, lingkungan beliau, rumputnya segar, pohonnya pada tumbuh. Kenapa? Selalu disirami dengan air mata Nabi Adam. Selama 300 tahun beliau enggak pernah mengangkat kepala menghadap langit, selalu menunduk ke bawah, malu kepada Allah, nyesal bukan main. Masya Allah. Itu beliau Nabi Adam. Dosa satu kali, nangis 300 tahun. Tahu enggak bagaimana awalnya taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Waktu Nabi Adam berbuat salah, Nabi Adam ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak kita kenapa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Diriwayatkan tatkala Nabi Adam ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tabarakallah, beliau ingin berdoa kepada Allah. Alhamdulillah. Marhaban, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Teruskan tidak? Lanjut tidak? Siap dilanjut? Siap? Dengan tertib? Siap? Betul? Allahu Akbar. Jadi Nabi Adam alaihissalatu wassalam tatkala ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangan yang doanya terkenal disebutkan dalam kitab Asy-Syifa lil Qadhi Iyad. Diriwayatkan waktu Nabi Adam ingin bertaubat kepada Allah, beliau berdoa mengangkat tangan, Ilahi bihaqqi Muhammadin, Ilahi bihaqqi Muhammad, ighfir dhanbi wa taqabbal taubati. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad, terimalah taubatku ya Allah dan ampunkan dosaku ya Allah. Nabi Adam berdoa kepada Allah, tawassul, minta keberkahan dari Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Allah, berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkan dosaku dan terima taubatku. Akhirnya apa? Allah terima taubatnya, Allah ampunkan dosanya, dan Allah berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, bima arafta Muhammadan, wahai Adam, dari mana engkau kenal yang namanya Muhammad? Allah belum ciptakan. Saya tanya ibu, Nabi Adam dengan Nabi Muhammad, siapa yang lebih duluan? Siapa yang lebih duluan? Nabi Adam. Tapi Rasulullah belum dilahirkan, belum ada di alam dunia. Nabi Adam minta berkah Rasulullah. Ya Allah, berkahnya Rasulullah, ampunkan dosaku dan terimalah taubatku ya Allah. Akhirnya Allah ampunkan dosanya. Allah bilang kepada Nabi Adam, ya Adam, bima arafta Muhammadan, wahai Adam, dari mana engkau kenal yang namanya Nabi Muhammad? Dari mana engkau kenal? Walam akhluqhu, aku belum ciptakan yang namanya Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, dulu waktu aku di surga, setiap aku masuk dalam surga, di dinding surga, di tiangnya, di arsy-nya, di kamarnya, di kursinya, di pohonnya, semuanya yang ada di surga, maktubun alaiha, tertuliskan dengan jelas, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu yang saya lihat terus ya Allah. Dan saya tahu tidaklah ada nama yang disandingkan dengan namamu yang mulia ya Allah, kecuali hamba yang paling engkau
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, akhirnya taubatnya Nabi Adam diterima berkat dia tawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat saya ingin sampaikan Pak, Bu, kalau Nabi Adam saja tawassul dengan Rasulullah, apalagi kita umatnya. Kalau Nabi Adam Allah terima hajatnya, Allah terima taubatnya, tawassul kepada Rasulullah, apalagi kita umatnya. Rasul lebih sayang kepada kita, lebih peduli kepada kita. Maka kalau kita berdoa, jangan lupakan minta berkah Rasulullah. Ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau kena penyakit yang namanya buta. Dia kena penyakit buta. Buta matanya ini. Dia diajarkan doa oleh Rasulullah, mintanya berkah Rasulullah. Ya Allah, inni atawassalu ilaika fi qada'i hajati, inni atasyafa'u ilaika min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, diajarkan doa oleh Rasulullah. Artinya doa tersebut, ya Allah, saya minta tawassul dengan keberkahan Rasulullah agar engkau sampaikan hajat saya, engkau kembalikan mata saya. Lihat Pak, Bu, apa yang terjadi? Dia doa minta berkah Rasulullah, dikembalikan matanya oleh Allah. Kenapa? Minta berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau perang mereka kalah, mau mati, mau syahid, mau gugur, mau bubar, apa yang disebutkan dalam peperangan yang sangat besar, Harbul Yamamah, perperangan yang sangat besar yang diriwayatkan 70 penghafal Al-Quran meninggal daripada kalangan sahabat. Perperangan antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Musailamatul Kadzdzab. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang meninggal. Di antara saudara Sayyidina Umar, Zaid bin Khattab meninggal, Abu Hudzaifah meninggal, Salim maula Abu Hudzaifah, Salim meninggal. Semua sahabat-sahabat pembesar meninggal. Bahkan 70 sahabat penghafal Quran meninggal pada saat perang Yamamah. Orang Islam hampir-hampir kalah. Khalid bin Walid menjadi daripada tentaranya, pemimpinnya. Beliau kewalahan, lihat pasukannya banyak yang meninggal, beliau sedih. Akhirnya bagaimana saudara-saudariku, semua sahabat waktu mau kalah mengangkat suara dengan tegas, dengan kencang. Mereka mengucapkan kalimat tawassul kepada Rasulullah. Mereka sebutkan wa Muhammadah, wa Muhammadah, wa Muhammadah. Artinya tolonglah kami wahai Muhammad, tolonglah kami wahai Muhammad, tolonglah kami wahai Muhammad. Akhirnya peperangan tersebut dimenangi oleh orang Islam berkah menyebut nama Muhammad. Nyebut nama Muhammad aja perang bisa menang. Nyebut nama Rasulullah perang bisa menang. Makanya sayang, sungguh sayang kalau kita berdoa tidak minta keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita minta pada malam ini keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang di antara kita yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Yang lagi susah Allah hilangkan kesusahannya. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Yang banyak dosa Allah bukakan pintu taubat. Yang masih meninggalkan sholat dijadikan orang yang rajin sholat. Yang malas baca sholawat dijadikan orang yang semangat baca sholawat. Yang gak hormat kepada ulama dijadikan orang yang mencintai ulama. Diberikan kita sekalian rizki husnul khatimah, rizki husnul khatimah, rizki husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Makanya terakhir kita kalau baca maulid seringkan kita doa dalam marhaban mahalul qiyam. Kita baca, mungkin di antara kita belum tahu artinya. Kita baca dalam maulid yaitu kalimat yang sering kita doakan. Rabbi faghfir li dzunubi bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dzunubi bi barakatil hadi Muhammad. Itu artinya doa tawassul. Itu doa tawassul kepada Rasulullah. Doa ini yang kalau kita baca, kita harus yakin seyakin-yakinnya kalau kita baca doa ini dosa kita habis diampunkan oleh Allah. Doanya apa? Rabbi faghfir li dzunubi. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosaku.
Bibarakatil hadi Muhammad, dengan keberkahan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama tasawuf mengatakan barang siapa yang berdoa kemudian tawasul minta berkah Rasulullah tapi gak yakin doanya diijabah oleh Allah, fahuwa munafik. Itu orang munafik, orang melakukan dosa besar. Ini orang gak tahu diri, kata ulama. Dia minta berkah Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah, tapi masih ada ragu-ragu, gak yakin. Kira-kira doa saya ini diijabah gak? Dikabulkan gak? Masih ada ragu-ragu. Jangan, harus yakin seyakin-yakinnya. Kalau kita minta keberkahan Rasulullah, pasti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir ceramah ini saya menanyakan semua yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak di sini, ada doa enggak kepada Allah? Ada doa enggak kepada Allah? Ada yang punya hajat enggak kepada Allah? Ada yang punya hutang enggak? Ada yang punya hutang enggak? Tadi di awal jawabnya banyak sekali. Ada yang punya hutang enggak? Ada yang pengen beli mobil enggak? Pengen beli motor ada enggak? Pengen beli rumah ada enggak? Pengen haji ada enggak? Pengen umroh ada enggak? Duitnya ada enggak? Duitnya belum ada. Nah, makanya malam ini saya ajak doa, minta keberkahan Rasulullah, dan harus yakin. Ini saya buka cerita dulu di Palembang, ada kiai namanya Ustaz Solihin Hasibuan. Dia umroh menghadap multazam, minta keberkahan Rasulullah. Terang-terang dia minta, gak malu sama Allah. Merengek dia depan multazam, ya Allah, saya ini orang yang butuh duit, ya Allah, minta keberkahan Rasulullah, pengen bangun pesantren tahfizul Quran, ya Allah. Gak banyak ya Allah yang saya minta, cuma 2 miliar saja ya Allah. Benar ini dia cerita. Dia minta berkah Rasulullah. Dia yakin apa yang mustahil bagi Allah. Semua harta milik Allah, kekayaan punya Allah. Yang minta sama manusia, minta sama Allah. Akhirnya apa? Diberikan oleh Allah. Dibangun pesantren oleh orang yang terkaya di Palembang, namanya Haji Abdul Halim. Kekayaannya saja dia punya zakat tiap tahun 15 miliar. Semua orang kenal sama dia. Pejabat, wali kota, bupati, rakyat, orang sengsara, binatang, semua kenal sama dia. Saking kayanya. Kalau ibu masuk Palembang, bandara, kenal Haji Abdul Halim, kenal, pesawatnya kenal lagi. Orang paling kaya, diberikan bangun pesantren. Gak nyangka deh. Kenapa? Waktu dia minta, dia yakin. Minta dengan siapa? Kepada Allah, berkahnya Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu kita berdoa pada malam ini. Amin. Mudah-mudahan berkah Rasulullah, semua hajat kita disampaikan oleh Allah, kesusahan kita dihilangkan oleh Allah, penyakit kita diangkat oleh Allah, penyakit kita diangkat oleh Allah, penyakit kita diangkat oleh Allah, diampunkan dosa orang tua kita, diampunkan dosa orang tua kita, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis taklim Nurul Mustafa diberkahi oleh Allah, para ulamanya diberkahi oleh Allah, para santrinya diberkahi oleh Allah, jamaah majelis taklimnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan maulid ini diterima oleh Allah, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang ada pada malam ini diberikan oleh Allah rizki husnul khatimah, rizki husnul khatimah, rizki husnul khatimah, bi kalimati la ilaha illallah. Salam insyaallah ta'ala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad.
Bibarakatil Haji Muhammad ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna anta khairur rahimin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi mudah-mudahan diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiat, selalu diberikan kekuatan zahir dan batin, dan guru kita Kiai Haji Heri Khairuddin pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Mustafa kita doakan selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi majelis ta'limnya, diberkahi keluarga dan anak muridnya semuanya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.